Banyak orang bilang jalan kaki itu cara paling gampang buat jaga jantung sehat. Tapi, tahukah Anda, ada 5 cara lain yang terbukti bisa bikin jantung lansia tetap kuat tanpa harus repot jalan kaki setiap hari? Halo semuanya, selamat datang di channel Sehatpedia. Di sini, kita akan bahas tips kesehatan lansia yang praktis dan mudah dilakukan di rumah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video ini supaya semakin banyak orang tua kita yang bisa tetap sehat dan bahagia di usia senja. 1. Pola makan seimbang. Menjaga kesehatan jantung lansia tidak bisa dilepaskan dari pola makan sehari-hari. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami berbagai perubahan. Metabolisme melambat, massa otot berkurang, pembuluh darah lebih kaku, dan sistem pencernaan tidak seefisien saat muda. Kondisi ini membuat kebutuhan energi menurun, tetapi kebutuhan akan zat gizi penting justru meningkat. Karena itu, lansia harus benar-benar selektif dalam memilih makanan, bukan hanya sekedar mengenyangkan, melainkan memberi manfaat langsung bagi kesehatan jantung. Dasar dari pola makan seimbang adalah mengonsumsi makanan dari semua kelompok gizi dalam porsi yang tepat. Buah dan sayuran menempati urutan utama karena kaya vitamin, mineral, serat, dan antioksidan. Zat-zat ini berperan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas yang bisa mempercepat pengerasan pembuluh darah. Serat larut dalam apel, pir, brokoli atau wortel terbukti menurunkan kadar kolesterol jahat LDL yang merupakan salah satu faktor risiko penyakit jantung koroner. Idealnya, lansia mengonsumsi minimal 5 porsi buah dan sayuran setiap hari dengan variasi warna, sebab setiap warna menandakan kandungan fitonutrien yang berbeda. Selain itu, protein sehat juga sangat penting. Ikan laut berlemak seperti salmon, sarden, atau tuna kaya akan asam lemak omega-3 yang dapat mengurangi peradangan, menurunkan trigliserida, dan menjaga irama jantung tetap stabil. Jika sulit mengakses ikan laut, alternatifnya adalah kacang-kacangan, kedelai, tahu atau tempe yang rendah lemak namun tetap tinggi protein. Protein berperan menjaga massa otot agar lansia tetap bugar, sekaligus membantu memperbaiki jaringan tubuh. Karbohidrat kompleks sebaiknya menjadi sumber energi utama. Nasi merah, oatmeal, jagung, kentang rebus dan ubi memberikan rasa kenyang lebih lama sekaligus menjaga kestabilan gula darah. Berbeda dengan karbohidrat sederhana seperti nasi putih atau roti manis yang cepat meningkatkan gula darah, karbohidrat kompleks lebih ramah bagi jantung dan pankreas. Jangan lupakan lemak sehat. Lemak dari alpukat, minyak zaitun, biji chia dan kacang almond membantu meningkatkan kolesterol baik atau HDL yang melindungi pembuluh darah dari plak. Namun, konsumsinya tetap harus terukur. Sebaliknya, batasi lemak jenuh dari gorengan, santan kental atau daging berlemak karena bisa menyumbat pembuluh darah dan memperberat kerja jantung. Aspek lain yang tak kalah penting adalah membatasi garam dan gula. Garam berlebih meningkatkan risiko hipertensi, sedangkan gula berlebih memperbesar peluang terkena diabetes. Keduanya merupakan faktor risiko utama penyakit jantung. Lansia dianjurkan membatasi asupan garam maksimal 1 sendok teh per hari dan menghindari minuman manis dalam kemasan. Pola makan seimbang juga harus memperhatikan cara memasak. Lebih baik memilih metode kukus, rebus atau panggang daripada menggoreng. Cara ini mengurangi asupan lemak jenuh sekaligus menjaga kandungan nutrisi makanan. Dengan menerapkan pola makan seimbang, lansia tidak hanya menjaga jantung tetap sehat, tetapi juga meningkatkan daya tahan tubuh, mempertahankan energi, dan menjaga kualitas hidup. Kuncinya adalah konsistensi, porsi teratur, dan penyesuaian sesuai kondisi kesehatan masing-masing. Bila dilakukan dengan benar, pola makan sehat bisa menjadi obat alami yang memberi perlindungan jangka panjang bagi jantung lansia. 2. Olahraga ringan yang konsisten. Selain pola makan seimbang, kunci utama menjaga kesehatan jantung pada lansia adalah tetap aktif bergerak. Namun banyak orang tua sering salah paham. Mereka mengira olahraga harus berat, melelahkan, bahkan berisiko cedera. Padahal, kenyataannya, olahraga untuk lansia justru harus ringan, teratur, dan konsisten. Bukan soal seberapa keras latihan dilakukan, tetapi seberapa rutin aktivitas itu dijalankan.
Olahraga ringan terbukti membantu melancarkan peredaran darah, memperkuat otot jantung, menurunkan tekanan darah, serta menjaga kadar kolesterol dan gula darah tetap stabil. Dengan kata lain, olahraga adalah obat gratis yang bisa didapat setiap hari, tanpa harus menelan pil atau mengeluarkan biaya besar. Jenis olahraga ringan yang aman bagi lansia sangat beragam. Senam lansia adalah salah satu pilihan populer, karena gerakannya sederhana, ritmenya pelan, dan bisa dilakukan bersama-sama, sehingga menambah semangat. Senam ini biasanya melibatkan peregangan, gerakan tangan, kaki, serta pernapasan yang membantu tubuh lebih rileks. Pilihan lainnya adalah yoga atau tai chi. Meski terlihat tenang, yoga maupun tai chi sangat efektif meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, serta mengurangi stres. Gerakan pernapasan dalam yoga juga membantu meningkatkan kapasitas paru-paru dan memberikan efek menenangkan bagi pikiran. Bagi lansia yang masih cukup bugar, bersepeda santai atau berenang bisa menjadi opsi. Keduanya termasuk olahraga low impact, artinya minim tekanan pada persendian. Hal ini penting karena sebagian besar lansia sering mengalami masalah lutut atau pinggang. Dengan olahraga low impact, jantung tetap terlatih tanpa membebani sendi. Durasi olahraga yang dianjurkan tidak perlu lama, cukup 15-30 menit setiap hari atau minimal 5 kali seminggu sudah memberikan manfaat besar. Jika merasa sulit melakukan sekaligus, bisa dibagi menjadi sesi pendek, misalnya 10 menit di pagi hari dan 10 menit di sore hari. Konsistensi jauh lebih penting dibanding intensitas tinggi yang jarang dilakukan. Hal penting lainnya adalah mendengarkan sinyal tubuh. Jika merasa pusing, nyeri dada, atau kelelahan berlebihan, olahraga harus dihentikan dan segera istirahat. Lansia sebaiknya selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai jenis olahraga baru, terutama jika memiliki riwayat penyakit jantung, hipertensi, atau diabetes. Agar olahraga lebih menyenangkan, lakukan bersama keluarga atau komunitas. Selain menjaga semangat, kegiatan bersama ini juga memberi dukungan sosial yang terbukti baik untuk kesehatan mental. Ingat, hati yang gembira sama pentingnya dengan jantung yang sehat. Dengan olahraga ringan yang konsisten, lansia tidak hanya memperkuat jantung, tetapi juga meningkatkan kebugaran, memperbaiki kualitas tidur, mengurangi stres, hingga memperpanjang harapan hidup. Jadi, jangan tunggu sakit dulu untuk bergerak. Mulailah dari aktivitas sederhana, lakukan dengan gembira, dan jadikan olahraga sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian. 3. Kelola stres dengan baik. Seringkali, kita menganggap kesehatan jantung hanya berkaitan dengan makanan dan olahraga. Padahal, ada satu faktor yang diam-diam sangat berpengaruh besar: stres. Pada lansia, stres bisa muncul karena berbagai hal, mulai dari rasa kesepian setelah anak-anak sibuk dengan kehidupannya, masalah kesehatan yang mulai bermunculan, hingga kekhawatiran finansial atau kehilangan pasangan hidup. Semua tekanan ini bila tidak dikelola dengan baik, dapat memperburuk kondisi jantung. Secara medis, ketika seseorang mengalami stres, tubuh melepaskan hormon kortisol dan adrenalin. Kedua hormon ini membuat detak jantung meningkat, tekanan darah naik, serta pembuluh darah menyempit. Jika stres berlangsung singkat, efek ini tidak terlalu berbahaya. Namun, bila terjadi terus-menerus, tekanan darah tinggi dan denyut jantung cepat bisa menjadi pemicu utama serangan jantung maupun stroke pada lansia. Karena itu, mengelola stres bukan sekedar menjaga pikiran tetap tenang, tetapi juga melindungi kesehatan jantung. Ada banyak cara sederhana yang bisa dilakukan lansia. Salah satunya adalah melakukan pernafasan dalam atau meditasi ringan. Hanya dengan duduk nyaman, menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan selama beberapa menit, detak jantung dapat kembali stabil dan rasa cemas berkurang. Selain meditasi, beribadah dan berdoa juga menjadi sumber ketenangan batin yang kuat. Banyak lansia merasa lebih damai ketika mendekatkan diri kepada Tuhan karena merasa ada tempat bersandar dalam menghadapi kesulitan hidup. Aktivitas fisik ringan seperti berkebun, merajut, melukis, atau membaca juga sangat membantu mengurangi stres. Hobi sederhana mampu mengalihkan pikiran dari kekhawatiran dan memberi rasa puas ketika melihat hasil karya atau tanaman tumbuh subur. Tak kalah penting,
Dukungan sosial. Lansia yang aktif bersosialisasi dengan keluarga, tetangga, atau komunitas umumnya memiliki kesehatan jantung lebih baik. Rasa dihargai, dicintai, dan tidak sendirian membuat beban pikiran jauh berkurang. Bahkan, hanya sekedar bercengkrama dengan cucu atau sahabat lama bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan hormon endorfin yang membuat hati bahagia. Jika stres terasa berat dan berkepanjangan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau dokter. Terapi sederhana, konseling, atau sekedar curhat dengan tenaga profesional bisa sangat membantu meringankan beban. Dengan mengelola stres secara baik, lansia tidak hanya melindungi jantung dari tekanan berlebih, tetapi juga menjaga kesehatan mental, memperbaiki kualitas tidur, dan meningkatkan kebahagiaan. Ingat, jantung yang sehat bukan hanya hasil dari makanan bergizi atau olahraga, tetapi juga pikiran yang damai. 4. Tidur yang cukup dan berkualitas. Banyak orang tidak menyadari bahwa tidur memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan jantung, terutama pada lansia. Tidur bukan sekedar waktu untuk beristirahat, melainkan fase penting di mana tubuh melakukan perbaikan dan pemulihan. Saat tidur, tekanan darah menurun, detak jantung melambat, dan sistem tubuh bekerja untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Jika kualitas tidur buruk, maka jantung akan terus bekerja keras tanpa kesempatan beristirahat, sehingga resiko penyakit jantung meningkat. Bagi lansia, tidur yang cukup berarti sekitar 7 hingga 8 jam per malam. Sayangnya, banyak orang lanjut usia justru mengalami gangguan tidur. Ada yang sering terbangun tengah malam, sulit tidur kembali, atau mengalami insomnia. Gangguan tidur ini bisa disebabkan oleh perubahan hormon, rasa nyeri akibat penyakit tertentu, sering buang air kecil di malam hari, hingga kecemasan. Akibatnya, tubuh tidak mendapatkan tidur nyenyak yang dibutuhkan. Kurang tidur kronis dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, kadar gula darah tidak stabil, serta memicu peradangan dalam tubuh. Semua kondisi ini adalah faktor resiko utama penyakit jantung. Sebaliknya, tidur berlebihan, lebih dari 9 hingga 10 jam per hari, juga tidak baik karena justru berkaitan dengan lemahnya aktivitas fisik dan menurunnya metabolisme tubuh. Jadi, kualitas tidur lebih penting daripada hanya durasi panjang. Ada beberapa cara praktis untuk membantu lansia mendapatkan tidur yang lebih nyenyak. Pertama, buat rutinitas tidur yang teratur. Usahakan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Kedua, ciptakan lingkungan kamar yang nyaman. Suasana tenang, suhu sejuk, pencahayaan redup, dan kasur yang empuk akan membantu tubuh lebih rileks. Ketiga, hindari konsumsi kafein atau teh kental di sore dan malam hari. Zat stimulan ini bisa membuat tubuh tetap terjaga hingga larut malam. Sebagai gantinya, lansia bisa minum susu hangat atau teh herbal yang menenangkan. Keempat, batasi penggunaan gawai sebelum tidur karena cahaya biru dari layar dapat menghambat produksi hormon melatonin, yaitu hormon yang mengatur siklus tidur. Selain itu, aktivitas fisik ringan di siang atau sore hari dapat membantu tubuh merasa lebih lelah secara alami, sehingga lebih mudah tertidur di malam hari. Namun, olahraga jangan dilakukan terlalu dekat dengan waktu tidur karena bisa membuat detak jantung meningkat. Jika semua langkah tersebut sudah dilakukan, tetapi masalah tidur tetap berlanjut, ada baiknya lansia berkonsultasi dengan dokter. Bisa jadi ada kondisi medis seperti sleep apnea, depresi, atau gangguan lain yang perlu ditangani lebih serius. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, lansia akan merasakan banyak manfaat. Energi lebih stabil, suasana hati lebih baik, daya ingat terjaga, dan yang terpenting, jantung mendapat kesempatan untuk beristirahat dan memperkuat fungsinya. Ingat, tidur nyenyak bukanlah kemewahan, tetapi kebutuhan vital yang sama pentingnya dengan makanan sehat dan olahraga teratur. 5. Cek kesehatan rutin. Banyak orang beranggapan bahwa selama tidak merasa sakit, berarti tubuhnya sehat. Padahal,
Khusus untuk kesehatan jantung pada lansia, anggapan ini bisa sangat menyesatkan. Penyakit jantung sering dijuluki sebagai silent killer karena gejalanya tidak selalu jelas di awal. Tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau kadar gula yang tidak terkontrol bisa berkembang diam-diam selama bertahun-tahun hingga suatu saat muncul serangan jantung atau stroke secara mendadak. Inilah mengapa cek kesehatan rutin sangat penting. Dengan pemeriksaan teratur, potensi masalah bisa terdeteksi sejak dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang sembuh lebih besar. Lansia dianjurkan untuk memeriksakan kesehatan jantung minimal setiap 6-12 bulan sekali atau lebih sering bila memiliki riwayat penyakit tertentu. Beberapa pemeriksaan dasar yang sebaiknya dilakukan meliputi tekanan darah. Hipertensi adalah faktor risiko utama penyakit jantung. Pemeriksaan tekanan darah secara rutin bisa mencegah komplikasi serius. Profil lipid, kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserida. Kadar LDL tinggi berpotensi menyumbat pembuluh darah, sedangkan HDL berfungsi melindungi jantung. Kadar gula darah, diabetes yang tidak terkontrol sangat membebani jantung dan pembuluh darah. Berat badan dan lingkar perut. Obesitas, terutama lemak perut, meningkatkan risiko penyakit jantung. Pemeriksaan EKG atau ekokardiografi bila ada keluhan nyeri dada, sesak, atau detak jantung tidak teratur. Selain pemeriksaan medis, penting juga untuk rutin berkonsultasi dengan dokter mengenai obat-obatan yang dikonsumsi. Banyak lansia yang mengonsumsi beberapa jenis obat sekaligus, dan interaksi obat bisa mempengaruhi kondisi jantung. Dengan pengawasan dokter, penggunaan obat bisa lebih aman dan efektif. Cek kesehatan rutin tidak hanya bermanfaat secara fisik, tetapi juga memberikan rasa tenang secara mental. Lansia dan keluarganya akan lebih percaya diri menjalani aktivitas sehari-hari karena mengetahui kondisi jantung dalam pengawasan. Bahkan, hasil pemeriksaan yang baik dapat menjadi motivasi untuk tetap menjaga pola hidup sehat. Sebaliknya, bila ada hasil yang menunjukkan masalah, jangan panik. Justru informasi tersebut sangat berharga karena memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan lebih cepat. Dengan pola makan sehat, olahraga ringan, tidur cukup, dan pengelolaan stres, banyak faktor risiko bisa ditekan sebelum berkembang menjadi penyakit serius. Intinya, rutin cek kesehatan adalah investasi. Sama seperti kita rutin merawat kendaraan agar tetap awet, tubuh, terutama jantung juga perlu dicek secara berkala. Jangan tunggu sampai gejala muncul baru memeriksakan diri, karena bisa jadi saat itu kondisinya sudah terlambat. Dengan kesadaran dan disiplin menjalani pemeriksaan rutin, lansia dapat menikmati masa tua yang lebih sehat, aktif, dan penuh semangat. Ingat, deteksi dini adalah kunci utama menjaga jantung tetap kuat hingga usia senja. Sahabat sehat, itulah 5 rahasia menjaga jantung lansia tetap kuat dan sehat tanpa harus repot jalan kaki setiap hari. Mulai dari pola makan seimbang, olahraga ringan yang konsisten, mengelola stres dengan baik, tidur yang cukup dan berkualitas, hingga rutin cek kesehatan. Semua langkah ini sederhana, bisa dilakukan di rumah, dan yang paling penting adalah konsistensinya. Pesan yang ingin saya tekankan adalah, menjaga jantung bukan hanya soal memperpanjang umur, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menikmati masa tua dengan penuh energi, kebahagiaan, dan kemandirian. Jantung yang sehat memungkinkan kita tetap aktif bermain dengan cucu, berkumpul bersama keluarga, serta melakukan hobi yang kita cintai tanpa merasa cepat lelah. Namun, jangan lupa bahwa setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda. Apa yang cocok untuk satu orang, belum tentu sama hasilnya untuk orang lain. Karena itu, sangat penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum mengubah pola makan, memulai olahraga baru, atau mencoba metode tertentu. Dokter akan membantu menyesuaikan dengan kebutuhan dan riwayat kesehatan masing-masing. Ingat, menjaga kesehatan jantung bukanlah pekerjaan sehari dua hari, melainkan perjalanan panjang yang harus dijalani dengan sabar. Tidak ada hasil instan, tetapi setiap langkah kecil yang konsisten akan membawa dampak besar di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga tips-tips yang saya bagikan bisa menjadi panduan bermanfaat bagi Anda dan orang tua tercinta. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share, agar semakin banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu jaga jantung Anda,
Karena jantung sehat adalah kunci hidup bahagia.